Rekan-rekan, saya mengupdate sedikit apa yang sedang kita lakukan di lintas kementerian dan lembaga. Jadi kalau sejarahnya saya juga didapuk tersesat di jalan yang benar ya Bu Retno. Jadi masuk ke dalam perbubi dan dikelilingi orang-orang bambu yang hebat ini, saya banyak belajar. Bahkan dari filosofi bambu itu sendiri. Bahwa bambu itu berkembang dari akarnya dulu, 5 tahun dia memperkuat akar, baru cus dia tumbuh ke atas. Dan itulah yang kita lakukan walaupun dulu Indonesia pernah menjadi tuan rumah World Bamboo Congress Internasional waktu itu di Bali. Budiah waktu itu bersama Prof. Elizabeth 95, saya masih baru kinyis-kinyis lah, sekarang udah konyos-konyos gitu. 94-95 gitu. Jadi waktu itu diadakan kongres, seluruh dunia berkumpul di Ubud untuk berdiskusi dari segala macam pemanfaatan bambu, dari yang alat musik sampai ke arsitektur. Nah kemudian di tahun 97-98 Kementerian Negara Lingkungan Hidup, waktu itu menterinya Pak Sarwono Kusuma Atmaja almarhum, mengeluarkan strategi nasional pengembangan bambu Indonesia. Tapi timingnya saat itu mungkin kurang tepat karena 98 negara kita cukup chaos, jadi tidak ada implementasi dan pelaksanaannya. Pada tahun 2013 saya kebetulan dikasih tanggung jawab untuk melakukan kerjasama untuk pengembangan bambu. Almarhum Pak Sarwono berpesan pada saya, Desi, tolong kamu review lagi strategi nasional pengembangan bambu di Indonesia. Dan itu yang kita lakukan dengan para pihak dan menjadi salah satu hutang saya kepada beliau almarhum, karena terakhir beliau menelpon saya siap untuk tanda tangani endorsement ke Ibu Menteri. Tapi ini tetap kita berproses, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin karena begitu 2010-11 ketemu Bu Retno dan bapak-bapak para senior sini, saya yakin di tingkat praktisi itu sudah banyak melakukan kegiatan. Mungkin Pak Bambang juga sudah mulai, Pak Toin juga belum lama mulai, tapi teman-teman yang bergerak di skala rumah tangga sudah berpuluh-puluh tahun melakukan upaya untuk bambu. Dan ini yang harus dari sisi pemerintah apa yang sudah dilakukan. Nah, dari 2022 kemarin kita mulai membahas kembali untuk stranas bambu ini. Dan kita membahas hulu, tengah, dan hilirnya. Dan ini sudah melibatkan 15 kementerian dan lembaga, kementerian teknis, kementerian koordinator, Bappenas, kemudian juga kementerian keuangan, juga pemerintah daerah untuk mensinergiskan program-program apa yang ada, apa yang bisa diisi di hulu, di tengah, dan di hilirnya. Tujuannya intinya adalah dengan adanya strategi nasional ini, kita tahu arahnya mau kemana. Bapak dan Ibu, rekan-rekan ini sebagai pelaku, tinggal menuju tujuan yang akan kita tuju. Seperti itu stranasnya. Saat ini sedang dalam proses pengusulan izin prakarsa, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi semoga di akhir pemerintahan ini bisa menjadi suatu peraturan. Nah ini tadi kalau kata Bu Retno ada circle-nya Bapak RI 1 nih, titip berarti. Mungkin bisa untuk, ini draft sudah berproses dan saat ini kemarin kita sudah konsultasi dengan KSP, kemudian di Seknek, pengusulan harus dari Kementerian Teknis. Jadi kemungkinan pengusulannya adalah dari Ibu Menteri kami, dari Kementerian KLHK, karena ini juga kesepakatan dari kementerian yang lain pada saat kita dikoordinir oleh Kemenko Marves, kementerian lain menyampaikan KLHK sebagai hulunya. KLHK yang penyedia bahan baku. Yang lainnya akan mengikuti begitu ketersediaan bahan baku dan upaya bagaimana penyediaan bahan baku itu dilakukan. Jadi itu yang menjadi dasar dan menjadi pertimbangan kenapa Kementerian KLHK yang menjadi pengusul untuk izin prakarsa ini. Semoga ini mohon doanya dan mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Semoga proses ini bisa berjalan lancar dan sebelum berakhirnya periode pemerintahan ini kita sudah punya payung hukum
yang di sisi nasional. Jadi apa yang kita lakukan di bawah itu sudah ada payungnya. Gitu. Nah itu yang harapannya. Kemudian secara umum Bapak dan Ibu sekalian, ini kalau kita membawa yang tadi Bu Retno sampaikan, kita selain bergerak di tingkat tapak regional, kita juga perlu melihat apa saja di isu internasional. Dan seperti kita ketahui ini, bambu itu seperti teh botol, apapun makanannya bisa. Nah, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat bambu, itu sangat bisa. Kalau kita melihat di isu internasional, itu ada green economy, ekonomi hijau, ada circular economy, bagaimana ekonomi yang semuanya zero waste, dari ujung sampai akhir dan itu semua termanfaatkan. Dan kita masih punya SDGs, tujuan pembangunan global sampai 2030. Dan kita masih, walaupun sekarang ya let's say tinggal 7 tahun lagi, tapi 2030 ini masih di depan mata dan itu yang menjadi isu. Dan kemudian ada nature based solution, bagaimana kita memecahkan solusi yang ada saat ini dengan alam. Nah ini bambu bisa menjawab itu semua. Mau bicara green economy, mau bicara circular economy, mau bicara SDGs, bahkan untuk perubahan iklim sampai targetnya di 2030. Ini kita sudah punya tools, sudah punya alat yang bisa kita gunakan dan manfaatkan untuk menjawab isu-isu yang ada sampai saat ini. Itu mungkin Bapak Ibu sedikit update yang bisa kami sampaikan, nanti akan dilengkapi oleh Bapak-bapak dan Ibu sebagai praktisi di sini. Kalau istilahnya mungkin kami lebih ke arah dari sisi pemerintah, bagaimana menggatok-gatokkan, mensinergiskan program yang ada, karena sebenarnya program-program sudah banyak, yang belum ada adalah bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita menjadikan program-program itu menjadi suatu kegiatan yang utuh. Karena Bu Retno Kemenperin membantu alat di Sumatera. Orang yang nanam bambu ada di Flores, industrinya ada di Lampung. Jadi itu tidak nyambung semuanya antar kementerian. Harus duduk, harus ngobrol dan menyatukan sinergi program. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Harapannya nanti kita bisa berdialog juga lebih dalam, kira-kira seperti apa bagaimana ke depannya. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kita untuk sekian kalinya gitu ya. Ini jadi kayak temu kangen gitu. Jadi mungkin saya memperkenalkan lagi gitu. Sebetulnya nama saya Puji Sumedi Hanggarawati, dan saya saudaranya Puji Tuhan gitu. Jadi saya bekerja di Yayasan Keanekaragaman Hayati. Tadi Pak Pur ralat ya Pak, saya bukan di YBL, nanti dimarahin Mas Nurul kalau saya mengaku di YBL. Saya di Yayasan Kehati, jadi sejak Kehati lahir itu di 1994. Konservasi, ketika konservasi itu adalah pemiliknya pasti pemilik ruang dan kemudian kawasan itu adalah masyarakat. Ketika bicara masyarakat tidak lepas dari kearifan lokal. Ini yang kadang-kadang mungkin agak terlupa, bahwa sebetulnya kearifan lokal itu ada di setiap tempat, tidak boleh diseragamkan. Nah kenapa bambu? Karena memang Indonesia punya kaya akan bambu. Jadi kalau nyitir datanya Bu Elizabeth, itu ada 170-an, tetapi concern kami sebetulnya waktu itu adalah bagaimana sebetulnya bambu ini ada lagi, tetapi kemudian teman-teman di konservasi kadang-kadang selalu pendekatannya adalah nanam, tapi tidak berpikir kemudian loh ini kalau nggak bisa dimanfaatkan apa untungnya buat komunitas, masa kami suruh nanam terus tapi nggak ada manfaatnya, sehingga kemudian pendekatannya adalah bagaimana mendamaikan konservasi dan pemanfaatan, tetapi pemanfaatannya adalah yang berkelanjutan. Jadi bicara soal sosial, bicara soal lingkungan, tapi juga bicara soal ekonomi. Seperti itu yang kami lakukan gitu ya. Jadi kami juga mendukung teman-teman di bekerja sama dengan komunitas di beberapa daerah khusus untuk bambu. Memang kami banyak juga tadi di NTT gitu ya, bekerja sama juga teman-teman YBL. Lalu sekarang juga waktu itu di Bali dengan Bu Diah dibantu, dan kami tidak bisa bekerja sendiri. Kehati hanya juga menyambung-nyambungkan. Jadi dengan teman-teman KLHK untuk regulasi kami terlibat. Lalu juga para pakar-pakar ini sebetulnya banyak sekali. Nah itulah peran kami sebetulnya menyambungkan. Lalu kemudian ketika bicara perubahan iklim di Bali juga beberapa program bambu untuk tabah itu juga sudah coba dihitung emisi karbonnya, serapan karbonnya kami mencoba untuk rebung bambu tabah, dibantu juga oleh Mbak Desi dan teman-teman. Sehingga seperti itu beberapa kerja-kerja kami
ada di Bali, ada di NTB, ada kemudian di Ngargoretno. Jadi Budiah kami undang, di sini ada teman-teman Ngargoretno, Tumpeng Menoreh juga yang sedang mengembangkan. Jadi semakin luas, harapannya bambu tetap berjaya, bermanfaat, dan juga ekologi sangat penting, sehingga selain keanekaragaman hayati tetap terjaga, tetapi juga ekonomi juga ada, dan bambu tidak hilang dari Indonesia. Mungkin seperti itu, Ibu. Mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit.